Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa di ruang Zoom meeting ini untuk seminar proposal penelitian oleh saudari kita Zakiatul Fikrah dengan judul meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu menggunakan model kooperatif tipe Number Head Together atau NHT di kelas 5 SD 12 Air Sikambing, Kabupaten Pesisir Selatan. Yang terhormat pada hari ini adalah kontributor 1 dan kontributor 2, dan seterusnya yang diberkahi oleh Allah adalah saudari kita sebagai penyaji, yaitu Zakiatul Fikrah, dan seterusnya kepada hadirin peserta seminar proposal penelitian yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya, kita masuk pada sesi pertama, yaitu penyajian materi proposal penelitian yang akan dijelaskan oleh Zakiatul Fikrah. Kepada Zakiatul Fikrah dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Zakiatul Fikrah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Zakiatul Fikrah dengan NIM 18129338. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu menggunakan model kooperatif tipe Number Heads Together atau NHT di kelas 5 SD Negeri 12 R Sikambing, Kabupaten Pesisir Selatan. Baiklah, pada selanjutnya, proposal saya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ialah bab 1, yaitu pendahuluan. Yang kedua adalah kajian teori dan kerangka teori. Dan yang ketiga adalah metode penelitian. Langsung saja kepada pendahuluan, di mana pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah. Di sini saya mengambil fenomena yang terjadi, ada beberapa fenomena. Yang pertama ialah pada kelas 4 SD Negeri 05 Birugo, pembelajaran masih bersifat konvensional atau ceramah dan tanya jawab, karena dapat menimbulkan siswa berkurangnya motivasinya di dalam belajar, yaitu menurut Mulan Sari tahun 2019. Yang kedua adalah siswa kurang minat dalam bekerja kelompok dan kurang mengerti dalam membuat kesimpulan pada saat akhir pembelajaran, sehingga menyebabkan rendahnya pengetahuan peserta didik dalam belajar dan hasil belajar ikut terpengaruh. Yang ketiga ialah guru belum memaksimalkan pengetahuan peserta didik dalam belajar, karena yang menjadi perhatian guru pada proses akhir pembelajaran hanya pada aspek kognitif saja yang tertulis di buku guru. Selanjutnya adalah pada saat observasi di SD Negeri 32 Air Amo, Kabupaten Siginjong, guru lebih sering melaksanakan model pembelajaran yang bersifat konvensional. Akibatnya siswa menjadi pribadi yang pasif, menurut Firdaus tahun 2016. Yang kelima ialah proses belajar mengajar lebih didominasi oleh guru. Keadaan seperti ini berhubungan taraf pengetahuan dalam memahami materi yang disajikan berkurang dan siswa jenuh atau tidak tertarik pada mata pembelajaran tematik terpadu. Selanjutnya adalah tentang bagian rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka secara umum, masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peningkatan hasil belajar pembelajaran tematik terpadu menggunakan model Number Heads Together atau NHT di kelas 5 SD Negeri 12 R Sikambing, Kabupaten Pesisir Selatan. Yang secara khusus, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan. Ada 3 rumusan.
Yang pertama ialah bagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran tematik terpadu menggunakan model kooperatif tipe Number Hands Together atau NHT di kelas 5 SD Negeri 12 RC Kambing Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kedua ialah bagaimana pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar pada tematik terpadu menggunakan modal NHT di kelas 5 SD Negeri 12 RC Kambing Kabupaten Pesisir Selatan. Yang ketiga ialah bagaimanakah hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu menggunakan modal kooperatif NHT kelas 5 SD Negeri 12 RC Kambing Kabupaten Pesisir Selatan. Di mana poin yang selanjutnya adalah tentang tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini secara umum untuk meningkatkan hasil belajar pada tematik terpadu, menggunakan model kooperatif Number Heads Together atau NHT di kelas 5 SD Negeri 12 RC Kambing Kabupaten Pesisir Selatan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu menggunakan model kooperatif NHT. Yang kedua adalah pelaksanaan. Oh, baik. Apakah suara saya sudah terdengar? Maaf sebelumnya terjadi kesalahan teknis. Saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah tentang pelaksanaan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu menggunakan model kooperatif tipe NHT di kelas 5. Yang terakhir ialah meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik. Suara Zakiatul terputus-putus. Baik, saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu dengan model kooperatif NHT di kelas 5. Selanjutnya adalah tentang manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah secara teoritis dan yang kedua adalah secara praktis. Di mana secara teoritisnya adalah hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat yang dapat dijadikan acuan pada pengajaran secara umum dan khususnya berkaitan dengan peningkatan pembelajaran tematik terpadu menggunakan model pembelajaran kooperatif Number Heads Together atau NHT. Dan secara praktisnya ada baik, saya lanjutkan. Secara praktis ada manfaat penelitian ini berguna bagi peneliti, bagi guru, bagi kepala sekolah, dan bagi pembaca. Selanjutnya adalah tentang kajian teori dan kerangka teori. Di mana kajian teori ini ada beberapa komponen juga, yaitu hakikat hasil belajar terdiri dari pengertian, jenis-jenis hasil belajar, karakteristik, dan keunggulannya. Selanjutnya adalah hakikat model pembelajaran kooperatif. Hakikat model pembelajaran kooperatif ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah hakikat model pembelajaran kooperatif. Yang kedua adalah langkah-langkah model pembelajaran kooperatif. Yang ketiga adalah keunggulan model pembelajaran kooperatif. Dan yang keempat adalah penerapan model pembelajaran kooperatif. Di mana hakikat model pembelajaran kooperatif ini merupakan salah satu pembelajaran yang banyak melibatkan peserta didik. Hal ini sesuai dengan pendapat Renita tahun 2017, halaman 62.
Model pembelajaran kooperatif adalah bentuk pembelajaran dengan cara peserta didik belajar dan bekerja dalam kelompok secara kolaboratif dengan struktur harapan dan langkah-langkah, di mana langkah-langkahnya adalah peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, dan setiap kelompok mendapatkan nomor. Yang kedua adalah guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. Yang ketiga adalah kelompok mendiskusikan jawaban yang benar-benar dan memastikan tiap anggota kelompok dapat mengerjakan atau mengetahui jawabannya. Yang keempat adalah guru memanggil salah satu nomor peserta didik dan peserta didik yang nomornya dipanggil melaporkan hasil kerjasama diskusi kelompoknya. Selanjutnya adalah tanggapan dari teman lain dan kemudian guru menunjukkan nomor yang lain. Dan langkah yang seterusnya adalah membuat kesimpulan menurut Istrani tahun 2014. Selanjutnya adalah kita masuk kepada hakikat model pembelajaran kooperatif Number Heads Together atau NHT, di mana model pembelajaran kooperatif tipe Number Heads Together ini ada beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ahli. Yang pertama ialah menurut Istrani tahun 2014, halaman 32, bahwasannya model pembelajaran kooperatif NHT adalah suatu model pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas peserta didik secara berkelompok. Dan menurut Maria tahun 2014, halaman 3, NHT merupakan suatu model pembelajaran di mana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang. Yang selanjutnya adalah menurut Soimin tahun 2014. NHT merupakan suatu model pembelajaran berkelompok yang setiap anggota kelompoknya bertanggung jawab atas tugas dan kelompoknya. Selanjutnya adalah ada keunggulan dari model pembelajaran NHT ini, yaitu keunggulannya adalah kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini adalah melatih peserta didik untuk saling bekerja sama. Lalu ada langkah-langkah Number Heads Together dan penerapan model pembelajaran Number Heads Together. Selanjutnya adalah kerangka teori, di mana penerapan model kooperatif tipe NHT ini pada pembelajaran tematik terpadu di kelas 5 bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik yang masih jauh dari kriteria ketuntasan minimal. Selanjutnya adalah metode penelitian. Ada setting penelitian, di mana setting penelitian ini terdiri dari tiga sub komponen. Yang pertama adalah tempat penelitian di kelas 5 SD Negeri 12 RC Kambing Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kedua adalah subjek penelitian. Ada guru dan siswa di kelas 5, guru sebagai praktisi, dan penulis sebagai observer. Yang ketiga adalah waktu penelitian. Waktu penelitian adalah semester 1, kelas 5, SD Negeri 12, RC Kambing, Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya adalah rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan proposal ini adalah kualitatif dan kuantitatif, sedangkan jenis penelitian adalah pengembangan tindakan kelas atau PTK. Alur penelitian terdiri dari beberapa komponen juga. Alur penelitian ini ada perencanaan, di mana perencanaan ini terdiri atas tindakan, pengamatan, dan refleksi. Sedangkan alur penelitian merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian. Proses penelitian merupakan proses daur ulang yang dimulai dari aspek mengembangkan perencanaan, melaksanakan tindakan, melakukan observasi tindakan, melakukan refleksi, dan kesesuaian hasil yang diperoleh. Selanjutnya adalah baik, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah tentang prosedur penelitian, di mana prosedur penelitian ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ialah tahap perencanaan, yang kedua adalah tahap tindakan, yang ketiga adalah tahap observasi. Selanjutnya adalah
tahap analisis dan refleksi. Refleksi diadakan setelah setiap kali tindakan yang dilaksanakan berakhir. Tahap refleksi ini terdiri dari beberapa tahap pula. Yang pertama adalah menganalisis tindakan yang baru dilakukan. Yang kedua adalah mengulas dan menjelaskan perbedaan rencana dan tindakan yang dilakukan. Yang ketiga adalah melakukan interferensi, pemaknaan, dan penyimpulan data yang diperoleh. Selanjutnya adalah data dan sumber data penelitian, di mana data penelitian berupa hasil pengamatan yang akan dilakukan dari setiap tindakan dalam pembelajaran tematik terpadu menggunakan model Number Hands Together di kelas 5 SD Negeri 12 RC Kambing, Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kedua adalah sumber penelitian, di mana sumber penelitian ini adalah kegiatan proses pembelajaran tematik terpadu dengan model NHT di kelas 5 SD Negeri 12. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, di mana teknik pengumpulan data ini ada 3 teknik. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah tes, yang ketiga adalah non-tes. Yang selanjutnya adalah instrumen data, di mana instrumen data ini terdiri atas observasi, lembar pengamatan RPP, lembar pengamatan aktivitas guru, lembar pengamatan aktivitas siswa, dan instrumen data berbentuk tes dan non-tes. Selanjutnya adalah analisis data. Selanjutnya adalah analisis data. Menurut Kunandar tahun 2014 halaman 101 sampai 102, bahwasannya analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah dari pengumpulan data sampai seluruh data terkumpul. Adapun tahap-tahap analisis data yang akan diteliti adalah menelaah data, menyajikan data, menyimpulkan hasil penelitian tindakan. Adapun model analisis data kuantitatif terdapat hasil belajar peserta didik dengan menggunakan presentasi. Adapun untuk penskoran untuk aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, rumusnya adalah nilai akhir sama dengan skor perolehan dibagi dengan skor maksimal dikali dengan 100%. Sedangkan untuk menghitung presentasi hasil pengamatan praktis pembelajaran dalam Kemendikbud tahun 2014 adalah sama juga dengan penskoran yang saya sebutkan tadi, dan kriteria keberhasilan yang dapat ditentukan adalah jika nilai A kurang dari 90, lebih dari 90, lebih dari 100 maka sangat baik, atau SB disingkat dengan SB. Jika nilai B kurang dari 75, lebih dari 90 adalah baik, dan cukup apabila nilainya kurang dari 60, lebih dari 75, dan kurang nilainya lebih dari 60. Baiklah, sekian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan dan kehilafan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Pada kali ini kami buka satu pertanyaan kepada peserta sidang proposal, dipersilakan. Sekali lagi kami tanyakan kepada forum, ada yang ingin bertanya untuk proposal dari saudari kita, Zakiatul Fikrah? Baiklah, sekiranya tidak ada pertanyaan, langsung saja masuk ke sesi berikutnya, yaitu kita mintakan komentar dari kontributor kita. Yang pertama yaitu Lisa Putri Maharani. Kepada kontributor 1, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selamat kepada Saudari Zakiatul Fikrah sudah berhasil memaparkan
proposalnya pada seminar hari ini. Baiklah, saya akan memberi masukan dari proposal Saudari Zakiatul Fikrah. Yang pertama, bagian cover. Covernya sudah bagus, tetapi ada baiknya penulisan kata dosen pembimbing tidak perlu dibuat di dalam cover. Lalu pada daftar isi, tata letaknya sudah benar, dan pemberian nomor halaman sudah benar, yaitu sebelah kanan atas. Batas tepi pada proposal Saudari Zakiatul Fikrah sudah benar, ukuran makalah proposalnya dan sudah benar. Selanjutnya yaitu bab 1. Bab 1 tata letak penulisan di dalam proposal Saudari Zakiatul Fikrah belum rapi, yaitu seperti huruf A pada kalimat latar belakang harus sejajar dengan huruf P pada kalimat pendahuluan. Dan margin saya akan melanjutkan komentator saya tadi. Pada bab 1, tata letak penulisan proposal Saudari Zakiatul Fikrah rapi, yaitu seperti huruf A pada kalimat latar belakang harus sejajar pada huruf P pada kalimat pendahuluan. Kedua, margin penjelasan harus sejajar dengan latar belakang. Terus masuk pada bab 2. Bab 2, tata letak penulisan proposalnya juga sama dengan bab 1, dan ada baiknya perlu dibuat kata bab. Dan langsung saja masuk kepada buat angka 2 Romawi, titik, dan teori, dan kerangka teori. Seperti itu buatnya. Selanjutnya, marginsnya harus sejajar dengan kalimat pengertian hasil belajar. Dan masuk ke bab 3-nya, yaitu tata letak penulisan Zakiatul Fikrah sama dengan pada 1 dan bab 2 tadi belum rapi dan penjelasannya sama. Terus yang terakhir, daftar pustaka sudah mencukupi sebanyak 4-5 buah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada kontributor yang pertama. Semoga hal yang telah disampaikan dapat ditangkap dengan baik. Selanjutnya kita lanjut kepada kontributor kedua, kepada Ilma Febriani. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kontributor 2 ingin menambahkan apa yang telah kontributor 1 yaitu Lisa komentari. Saya setuju dengan Lisa. Namun ada juga beberapa tambahan dari saya, yaitu pada ukuran font jurusan sampai tahun penulisan itu harusnya ukurannya 14. Namun pada proposal Zakiatul Fikrah hanya baru 12. Kemudian pada latar belakang saya lihat masih banyaknya terdapat kutipan langsung, yaitu dengan memakai tanda kutip. Ketentuan kutipan langsung itu bolehnya satu kutipan langsung untuk proposal. Terus selanjutnya yang ingin saya tambahkan yaitu instrumen pada proposal Zakiatul sudah cukup, sudah ada. Kemudian daftar pustakanya sudah cukup. Namun pada daftar pustaka saya melihat
masihnya antara penulisan daftar pustakanya masih sedikit berantakan, seperti pada daftar pustaka itu namanya Ari Kunto Suharsini tahun 2013. Kedua Arni Y. Yang ketiga Antoro. Seharusnya Antoronya di nomor 1 karena R dengan N lebih dahulu N. Jadi sebaiknya pada pustaka Zakiatul diperhatikan kembali penulisannya sesuai abjad. Kemudian selain itu juga ada pada nama daftar pustaka Haris Abdul tahun 2012 dan Hamdana Jumanta. Contoh di sini Haris di atas, Hamdana di bawah. Sebaiknya Zakiatul memakai Hamdana di atas, lalu Haris di bawah. Sekian dari saya. Sebelumnya, selamat kepada Zakiatul yang sudah menyelesaikan seminarnya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kontributor kedua. Semoga yang telah disampaikan tadi dapat ditangkap dengan baik dan menjadi referensi untuk perbaikan selanjutnya agar proposal Zakiatul Fikrah menjadi lebih baik lagi. Dengan berakhirnya komentar dari kedua kontributor kita tadi, maka berakhir pula lah seminar proposal penelitian dari saudari Zakiatul Fikrah pada hari ini. Sebagai moderator, mengucapkan selamat kepada Zakiatul Fikrah telah berhasil memaparkan proposal pada hari ini. Selanjutnya, jika ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.